Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Swandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini pemirsa, saya ingin sedikit menyampaikan tentang masalah kemitraan. Ya, banyak yang tanya, Pak, kok kemitraan sudah ditutup? Kok kemitraan kapan lagi ada? Saya baru siap-siap kolam kok sudah ditutup. Jadi begini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman dan pemirsa, sahabat Dunia Ikan Gabus. Kita membuka kemitraan itu tujuannya apa? Alhamdulillah kami punya mitra menyebar di seluruh Pulau Jawa yang paling banyak. Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Rata-rata mereka peternak pembesaran. Jadi mereka itu pembesaran, kemudian nanti panen dijual ke saya, kemudian nanti pada saat panen kemudian dia membeli benih kembali. Selama ini benih itu kita kirim lewat Jogja, jadi dari Jogja ke Jawa Timur, Jogja ke Jawa Barat, Jogja ke Jawa Tengah gitu kan. Nah, untuk mendekatkan agar meminimalisir resiko dan mempermudah jangkauan dari para peternak pembudidaya pembesaran, kami membuka kemitraan dengan tujuan apa? Nanti hasil benih dari mitra itu sendiri itu ya sebetulnya hanya untuk distribusi di wilayah itu saja. Misalkan teman-teman yang dari wilayah Cilacap bikin bibit ini, ya. Nah, mitra pembenihan yang ada di Cilacap itu semuanya produksi bibit. Itu juga untuk kebutuhan teman-teman kemitraan yang pembesaran. Jadi wilayah Cilacap itu benihnya juga larinya cuma ke Cilacap, tidak dikirim ke luar daerah. Jadi bibitnya juga nanti dalam proses perjalanan tidak terlalu berisiko terjadi banyaknya kematian. Kemudian juga harapan kami ya bisa membuka lapangan pekerjaan baru buat siapapun yang ingin bergabung kepada kami. Ya, jadi ini yang bisa saya lakukan dengan apa? Ya kita prihatin dengan masa pandemi seperti ini kan. Banyak orang di PHK, banyak orang yang dipulangkan. Terlepas disangoni ataupun tidak kan tetap juga kita prihatin ya keadaan yang semulanya mereka bekerja, punya aktivitas, sekarang tidak punya pekerjaan. Sementara masih menghidupi keluarga kan. Ya kalau itu kita pikirkan juga ada yang merasa berat, ada yang merasa ringan, ada yang juga ya merasa bingung juga apa yang harus dilakukan. Makanya kami ya dari Dunia Ikan Gabus ingin berbagi saja, membuka lapangan kerja kepada siapapun yang ingin bermitra dengan kami. Ya kalau dari pertimbangan bisnis sebetulnya ya dengan menjual induk satu pasang 1 juta itu murah, kita rugi. Jadi perlu diketahui kepada mitra-mitra bahwa untuk membuat satu pasang induk itu kalau besarkan dalam usia 1 tahun misalkan, itu biaya kosnya nanti bisa dicoba ya teman-teman, membesarkan dari ukuran kecil kemudian dibesarkan dengan makan daging sampai 1 tahun gitu. Itu kosnya itu bisa mencapai 1.500.000 sampai 1.700.000. Sementara induk yang kita jual ke teman-teman mitra itu hanya 1 juta, itu pun masih bonus 1 pasang lagi. Jadi ini semata-mata kami hanya ingin berbagi ya, dalam artian ini yang bisa kami lakukan di masa pandemi. Kami nggak bisa melakukan apa-apa, hanya ingin membantu teman-teman siapapun ya agar mungkin bisa sedikit lebih baik lah. Yang tadinya kemarin kok nggak punya penghasilan karena di PHK, begitu kemitraan dia bisa jual benih ke kita. Ya sebulan bisa punya penghasilan 10 juta, ada yang 20 juta. Ya, ada yang 30 juta, ada yang 40 juta. Nah, itu tergantung daripada hasil benih yang mitra-mitra setorkan kepada kami. Dan kami selaku perusahaan yang memberikan kemitraan kepada teman-teman ataupun yang bergabung menjadi mitra kita, kita tidak membatasi berapa penghasilan yang ingin kalian dapatkan. Jadi misalkan Pak Wandi, saya pengen penghasilan 1 bulan misalkan 5 juta gitu. Ya berarti kamu harus setor bibit 10.000 ke saya. Berarti gaji kamu nanti 5 juta. Ada yang pengen penghasilan Pak Wandi, saya pengen penghasilan 10 juta. Ya wis kamu tiap bulan cetak bibit ya 20.000. Ya. Ya misalkan 10.000, misalnya 2 induk gitu kan, udah keluar 10.000 bahkan lebih ya kan. Nah, jadi penghasilan di sini itu ditentukan oleh mitra-mitra pembenihan sendiri.
Jikalau induk itu dirawat dengan baik, dirawat dengan sebenar-benarnya, ya tentunya pasti akan menghasilkan sesuatu yang lebih juga buat kita. Ya, jadi ternak itu kita rawat, kita sayangi, kita harapkan ini menjadi penghasilan pokok kita. Insya Allah pasti akan jadikan sebuah imbal balik yang positif buat kita. Tapi kalau niatnya dari awal sudah hanya, Pak ini cuma sampingan saja, ya tentunya kalau menurut saya nggak usah buang-buang waktu untuk bekerja sampingan. Mendingan nggak usah ikut di kemitraan. Ya, apalagi ikut di kemitraan artinya kemerungsung. Pak, ini gimana Pak? Sebulan baru bertelur sekian. Padahal saya harus nyicil bank. Nah, ini induknya belum bertelur lagi. Nah, itu nggak bisa. Yang namanya usaha budidaya ini, kalau saran saya dengan hati yang tenang, seneng dulu, jalani dengan ikhlas, jalani dengan baik, ya pasti akan ada hasil yang ada di situ. Ya, dan juga kami selaku yang memberikan kemitraan kepada teman-teman ataupun pemirsa sahabat ikan gabus, sahabat dunia ikan gabus, juga kita memberikan kesempatan ini dengan tidak merugikan para mitra. Misalkan ya, kami dari induk kita berikan garansi. Ya, misalkan beli induk dalam 1 bulan di kolam tiba-tiba pas budidaya mati, ya kita akan mengganti, ya kan. Ya, di situ tetapi faktor kematian itu memang karena tiba-tiba mati, nggak ada sebab lain. Tapi karena kalau faktor airnya tidak baik, kemudian di situ faktor kondisi kolam yang kurang sehat, nah tentunya tidak ada garansi. Dalam arti garansi, induk taruh di kolam, airnya oke, semuanya oke, kalau tiba-tiba mati kita berikan garansi. Nah di situ kan meminimalisir resiko. Misalkan dengan uang 10 juta sudah induknya itu sudah murah, kemudian kita jual murah lah, dalam arti tadi saya sampaikan kos biaya untuk merawatnya 1,7, kita jual cuma 1 juta. Ada subsidi di situ untuk para mitra. Kemudian kalau nanti terjadi resiko kematian, ya mati ya kita juga ganti ya, mati jangka waktu garansinya kan 1 bulan. Kemudian kalau misalkan dalam proses budidaya itu ada induk yang belum bertelur, ya tentunya nanti secara kekeluargaan kita akan berusaha untuk mengganti yang belum bertelur. Tentunya dicari solusinya dulu kenapa kok belum bertelur. Ya jadi di situ mitra-mitra itu sudah terbantukan. Ya terbantukan dalam arti gini, mereka tidak banyak resiko kerugian apabila belum bertelur pun induk tidak akan habis di situ, masih ada. Ya beda dengan kalau kita beli ternak di luaran, beli ayam, babon, pulang 1 minggu mati ya sudah. Resiko kan nggak ada yang ganti. Siapa yang mau ganti kan gitu. Kemudian beli ikan yang lain selain ikan gabus, induk, atau bahkan beli induk di luaran selain tempat kami. Ya beli di luaran nggak ada yang menggaransi Pak, kalau mati ganti nggak ada. Ya hanya di sini kita berani menggaransi. Kenapa? Kita ingin berbisnis dengan hati Pak. Ya jadi kalau saya beli induk kemudian mati, perasaan saya seperti apa? Kan itu saja yang kita lakukan. Teman-teman yang tadinya di PHK dengan modal pas-pasan, kemudian beli induk mati semua misalnya. Kemudian apa yang dia dapatkan? Habis modal, habis ikan. Ya, tapi di sini kita bareng-bareng, kita berbisnis dengan hati. Dalam kondisi seperti ini kita tidak perlu kita harus saling membantu. Dalam kondisi pandemi ini kita saling ayo bersatu ya. Saudara-saudara kita semuanya bisa terangkat, saudara-saudara kita yang kurang beruntung semuanya bisa ikut sedikit kita memberikan meringankan beban mereka kan gitu. Jadi harapan kami juga nanti banyak orang yang akan berusaha saling membantu saudara-saudara sekitar kita dengan bidangnya masing-masing ya. Karena saya bidangnya ikan gabus ya, saya bisanya seperti ini. Saya akan berusaha membantu sebanyak-banyaknya orang ya. Ya dengan harapan nanti mereka bisa lebih baik lagi. Kalau 1 bulan mereka punya penghasilan 10 juta, 20 juta, 30 juta, saya ikut seneng ya. Bahkan sering saya posting di Facebook saya, ayo yang mau beli rumah, yang mau beli mobil, yang mau beli tanah, saya kasih uang. Tapi syaratnya 1, bibitnya dibawa ke sini. Kita barter dengan bibit. Nah, itu kan membuat sebuah motivasi kan, yang mungkin sebelumnya tidak pernah didapatkan di bidang usaha yang lain ataupun bidang pekerjaan yang lain. Ya, dan di sini punya kesempatan. Dan alhamdulillah saya juga bersyukur. Ya ikan gabus ini sampai hari ini di masa pandemi, di masa corona seperti ini, di mana orang mungkin sulit mendapatkan penghasilan, di mana orang banyak sulit mendapatkan kesempatan,
ikan gabus ini alhamdulillah tidak pernah ada matinya, habis terus. Ya, dalam artian laku terus di pasaran, baik konsumsinya, dilaku ekstrak, dikonsumsi, ya. Kemudian yang dilakukan untuk herbal, produk herbal, semuanya habis terus, bahkan permintaannya melebihi daripada produksinya. Ini yang sangat luar biasa sekali, apalagi kita tahu bahwa ikan gabus saat ini kan di masa pandemi ini dengan kandungan albuminnya sangat bermanfaat, ya, sangat bermanfaat buat meningkatkan kekebalan dan imun tubuh kita apabila kita mengkonsumsinya, ya kan. Jadi selain kita juga mendapatkan sehat, kita juga mendapatkan penghasilan dari budidaya ikan gabus ini. Ya, dengan kita berbagi ikan juga kepada saudara-saudara kita pun sudah meningkatkan kekebalan tubuh mereka, membantu mereka agar juga terjaga dari COVID dengan imun yang baik. Tentunya juga diimbangi dengan protokol kesehatan, ya. Jadi tetap semangat pemirsa, teman-teman semua, ya. Selalu positif kita dalam berusaha, ya, pasti akan ada jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi saat ini. Jikalau teman-teman ada yang membutuhkan konsultasi masalah ikan gabus, ya, kita selalu membuka diri, ya. Tidak ada konsultasi dan tidak ada bayar, konsultasi yang berbayar tidak ada. Silakan teman-teman pemirsa bisa chat WA di 0816658779. Ya, bisa WA, tanya, kita bisa WA, di YouTube juga bisa, kemudian di Facebook saya juga bisa, di Facebook saya Suwandi juga bisa. Ya, kita akan berbagi pengalaman, berbagi informasi seputar budidaya ikan gabus dengan tujuan ya banyak orang yang akan berhasil dengan ikan gabus, ya. Dan itu bukan merupakan saingan buat saya, justru disitulah kita bareng-bareng. Saya yakin kok kalau kita itu berusaha bersama-sama, ya, sukses itu milik kita semua, ya. Sukses itu relatif, tetapi semua orang punya jalan dan punya keinginan masing-masing. Dan dimana kalau kita mau berusaha, kita pasti bisa mendapatkannya. Ya, walaupun kita bukan bidangnya di perikanan, selama kita mau punya keinginan, selama kita punya harapan, selama kita punya semangat untuk belajar, kita pasti akan bisa. Oke ya, sukses untuk teman-teman semua. Dan kemitraan ini bagi teman-teman yang memang belum punya kesempatan, ya, belum punya waktu, ya, datang ke sini, ya, tidak apa-apa, ya, belum bisa dapat mitra juga tidak apa-apa, ya. Nanti pasti ada kesempatan yang lain, ya. Dan semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua apa yang saya lakukan. Semoga bisa banyak membantu orang yang berada di sektor budidaya ikan gabus. Ya, tidak ada yang bisa membayar, ya, apa yang kebahagiaan saya selain hanya melihat para peternak, para pengusaha perikanan itu banyak yang berhasil dan sukses. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.